Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Putra Madani dengan NPM 2340403011. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Menjelajahi Dunia Pustaka. Teks ulasan buku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ulasan adalah kupasan atau tafsiran atau komentar, sedangkan menurut situs Kemdikbud, teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Teks ulasan berisi naskah yang memuat tulisan untuk memberikan komentar suatu objek berdasarkan pandangan seseorang. Teks ulasan sering disebut juga dengan resensi. Selanjutnya yaitu struktur teks ulasan, di mana struktur teks ulasan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada identitas, di mana bagian ini mencakup informasi penting terkait apa buku yang diulas, meliputi judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan ISBN. Yang kedua itu orientasi, di mana struktur orientasi ini berisi informasi mengenai lingkup atau batasan bahasan yang diulas, seperti bidang atau genre buku yang diulas, jati diri penulis, sasaran segmentasi buku, dan pendapat penulis secara umum mengenai buku tersebut. Yang ketiga ada tafsiran isi, di mana tafsiran berisi ringkasan buku, sinopsis, dan perbandingan isi buku dengan buku-buku yang sejenis. Yang keempat, ada evaluasi, di mana evaluasi ini merupakan bagian inti teks ulasan, sebab pada prinsipnya mengulas sangat memerlukan tindakan evaluasi. Dan yang kelima ada rangkuman. Bagian ini biasanya berisi kesimpulan, rekomendasi, dan saran dan pengulas berdasarkan hasil evaluasi yang telah dibuat. Simpulan ditarik berdasarkan orientasi, tafsiran, evaluasi, sampai akhirnya terbentuklah suatu rangkuman dari semuanya. Yang selanjutnya ada tujuan dan ciri-ciri teks ulasan. Tujuan teks ulasan terbagi menjadi 4. Yang pertama, menunjukkan pandangan atau penilaian pengulas terhadap suatu karya. Yang kedua, memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya. Yang ketiga, membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. Dan yang keempat, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas atau diresensi. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Yang ketiga, ada opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Dan yang keempat, yaitu memiliki nama lain yaitu resensi. Berikutnya ada analisis aspek penilaian, di mana aspek-aspek yang dinilai dalam teks ulasan buku diantaranya persamaan dan perbedaan struktur teks dari masing-masing buku yang diulas. Untuk dapat membuat ulasan buku harus memahami cara menempatkan genre mikro itu pada struktur teks yang membingkainya.
Struktur strek ulasan bukan merupakan alat untuk memadahi gagasan-gagasan yang disajikan mengenai buku itu. Sebagai contoh, struktur teks ulasan buku dapat disederhanakan dengan menghilangkan tahapan identitas atau menyisipkannya ke dalam tahapan-tahapan yang lain. Selanjutnya, analisis formulasi bahasa evaluasi, di mana menilai atau mengevaluasi adalah menyatakan pandangan, sikap, dan posisi terhadap suatu yang dinilai. Pandangan, sikap, dan posisi penilaian sulit didefinisikan secara terpisah-pisah. Ketiga hal itu meliputi gradasi antara positif dan negatif, baik dan buruk, objek dan subjektif, setuju dan tidak setuju, memihak dan tidak memihak, menghargai dan tidak menghargai, serta kadar emosi yang terungkap di dalam teks ulasan. Selanjutnya, analisis manfaat teks ulasan. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, memperluas wawasan. Yang kedua, sebagai referensi pemilihan buku. Ketiga, menghemat waktu dan uang. Yang keempat, menjadi sumber inspirasi. Dan yang kelima, bergabung dalam komunitas pembaca. Adapun prosedur membuat teks ulasan, yang pertama itu mencari buku yang akan diulas, membaca buku secara kritik, membuat rangkuman, menentukan kriteria penilaian, mencari buku yang dibandingkan, dan menulis ulasan yang dimaksud. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.